Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, syarat mengikut Yesus. Ayat intinya saya ambil dari Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai syarat mengikut Yesus. Ketiga hal itu bukanlah persyaratan keagamaan karena keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Ini adalah sifat kehidupan Kristen yang bukan hanya terjadi pada saat kita menjadi orang Kristen, tetapi adalah seumur hidup, sepanjang hidup kita harus melakukan, yaitu jalan salib kita. Kita akan belajar ketiga hal itu. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri adalah tindakan mengakui hak atas diri sendiri. Menyangkal diri adalah menyalibkan keegoan hidup kita. Kita harus menyerahkan segala yang ada pada kita kepada Tuhan. Pada saat kita percaya Tuhan, saat itu juga kita menjadi orang baru. Kita tidak lagi berhak memutuskan kehidupan kita. Kita harus menolak dosa dan kehidupan yang lama, dan harus mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan Yesus harus di atas segala-galanya. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Yesus. Menyangkal diri bukan sekedar tidak mau memakan makanan yang tidak kita sukai, tetapi kita harus menyangkal keegoan dan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Yang kedua, memikul salib. Menurut para ahli, Yesus memikul salib yang berukuran 3 meter dengan berat 15 kilogram sampai ke tempat yang ditentukan, yaitu Bukit Tengkorak. Di dalam perjanjian baru, salib adalah lambang yang memalukan dan hina. Orang-orang Roma menggunakan salib bukan hanya untuk menyiksa seseorang, tetapi juga untuk mempermalukan orang di tempat umum. Salib adalah lambang kehinaan bagi orang yang disalibkan, karena orang yang disalibkan dianggap sebagai orang yang keji. Bagi orang Yahudi, salib adalah lambang kutukan. Salib sebenarnya adalah lambang hubungan antara manusia dengan Allah. Melalui salib, manusia diperdamaikan dengan Allah, karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah terpisah dengan Allah. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak hidup menurut daging lagi. Memikul salib adalah merendahkan diri, rela menanggung beban yang berat. Namun kita tidak sendirian, dan salib bagi kita bukanlah pencobaan atau kesulitan. Yesus membuat beban kita menjadi ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang ketiga,
mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya kita menaati dan melaksanakan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Untuk dapat mengikut Tuhan dengan baik, maka kita harus setia dan taat kepada apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Di dalam menaati dan melaksanakan perintah Tuhan, maka keuntungan-keuntungan yang kita peroleh adalah: yang pertama, menjadi manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang kedua, menjadi anak-anak Allah, Roma 8 ayat 14 sampai 16. Yang ketiga, memperoleh hidup yang kekal, Matius 19 ayat 29. Semoga Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang selalu bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Mungkin kita bertanya, mengapa saudara harus mengikut Yesus? Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus kita akan binasa. Saudara tidak akan berjalan. Dan kenapa harus mengikut Yesus? Karena kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Namun dalam perjalanannya ada beberapa halangan untuk orang mengikut Yesus. Yang pertama, mau mengikut Yesus tetapi tidak mengetahui bahwa mengikut Yesus menuntut banyak pengorbanan. Yang kedua, mau mengikut Yesus tetapi tidak mau memprioritaskan Yesus secara mutlak. Yang ketiga, mau mengikut Yesus tetapi masih banyak pertimbangan manusiawi. Sedangkan syarat yang paling utama dalam mengikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Lalu apa yang kita dapatkan jika kita mau menjadi pengikut Yesus? Kita boleh baca Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apalagi yang kita dapatkan? Kita boleh baca Matius 19 ayat 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Jika saudara bermasalah mengikut Yesus, sebenarnya saudara bukanlah pengikut Yesus, melainkan hanya simpatisan saja. Semoga kita menjadi pengikut Yesus yang benar dan mengikuti syarat yang Yesus berikan, yaitu kita harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, pemirsa boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka mengetahui syarat pengikut Yesus yang benar menurut Alkitab. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa ada syarat mengikut Tuhan Yesus. Semoga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kami lebih mengerti bahwa mengikut Yesus tidak semudah yang kami bayangkan, tetapi kami harus mau dan mampu melakukannya, sehingga kehidupan kekal yang Tuhan janjikan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, agar berkat yang Kau berikan pada kami tidak terhalang. Dan terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.